Terima kasih sudah menonton video kami. Berikut adalah proses pengerjaan tugas kelompok kami. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahapan dalam penggambaran struktur risa dan konvensional. Pertama, kami membuat beberapa konsep. Dari beberapa konsep ini kami memilih satu dan mulai dilanjutkan dengan penggambaran dena. Ini untuk dena risa dan ini untuk dena konvensional. Setelah dena selesai, dilanjutkan dengan membuat tampak. Tampak ada tampak depan, belakang, tampak samping kanan dan samping kiri. Setelah membuat tampak, dilanjutkan dengan membuat gambar potongan. Potongan memanjang dan melintang. Ini untuk potongan dena risa dan ini untuk potongan kedua. Dan ini untuk potongan konvensional. Bisa dilihat perbedaannya pada struktur. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan dena pondasi dan slope. Pada dena ini memperlihatkan di mana tata letak pondasi-pondasi dari risa. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan dena panel balok. Ini untuk dena pondasi konvensional, gambar pada umumnya, dan dena slope sama dengan dena balok. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat dena atap. Setelah dena atap, lanjut membuat detail. Yang pertama ada detail atap. Untuk detail atap sama dengan konvensional, namun ada beberapa yang berbeda, yaitu pada ukuran dari jarak rangka. Setelah itu ada detail dari kusen. Untuk detail kusen juga sama, hanya berbeda pada ketebalan dari kusen tersebut. Dilanjutkan dengan membuat detail pondasi dan detail panel. Ini untuk detail dari slope dan balok konvensional. Untuk gambar 3D bisa dilihat ini adalah gambar 3D dari struktur risa, dari bangunan risa. Tata letak fondasi, dan ini untuk sambungannya. Demikianlah penjelasan tentang tahapan penggambaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan volume. Contohnya, perhitungan volume panel P1. Yang pertama adalah di mana kita dapat membaca atau melihat gambar. Yang kedua, membuat format seperti ini. Setelah kita dapat melihat sketsa atau gambar tersebut, di mana kita dapat melihat bahwa panjang A1 ini 0,18 dan untuk A2 sama 0,18. Untuk B2 dan B1 sama, yaitu 1,2. Selanjutnya menghitung jumlah panjang total.
maka didapat panjang total 2,76. Untuk lebar, di sini kita dapat melihat bahwa lebarnya adalah 0,075. Dan untuk tingginya dapat lihat di sini bahwa 0,0. Dan kita menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjang tersebut 2,76, lebar 0,075, dan untuk tingginya 0,06. Maka volume keseluruhan dari frame panel P1 0,01242 meter kubik. Dan untuk wall, panjang dari wall yaitu ini 1,2, untuk lebar ini 0,3, dan untuk tingginya 0,025. Dan untuk total dari wall 0,009 meter kubik. Ada di gambar untuk menghitung volume keseluruhan dari P1, di mana volume frame tambah volume wall maka didapat 0,0214 meter kubik. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu panel P2 dan P3 sama, dan untuk perhitungan volume pembesian rumusnya sama, yaitu panjang kali lebar kali tinggi tetapi dikali dengan jumlah tulangan dan berat isi, maka didapat volume pembesian. Dan untuk perhitungan volume rumah konvensional menggunakan rumus yang sama, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, maka didapat volume keseluruhan didapat 21,294 meter kubik untuk volume galian pondasi jalur. Begitu juga untuk perhitungan selanjutnya, volume galian pondasi, volume urungan kembali galian pondasi jalur dan teras, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk dalam analisa harga satuan pekerja atau sering juga dikenal dengan AHSP. Baiklah, dalam pengerjaan AHSP ini, kelompok kami menggunakan harga satuan pekerja dan bahan tahun 2021, di mana kami mengambil harga satuan yang terbaru. Selanjutnya, saya akan memberikan teman-teman tutorial bagaimana cara kelompok kami atau bagaimana pada umumnya cara menghitung AHSP. Baiklah, kita masuk dalam analisa harga satuan pekerja panel RISA. Dalam panel RISA ini adalah tabel untuk AHSP panel RISA. Jadi, caranya begini teman-teman. Kita mengcopy format dari panel yang sudah tertera. Jadi untuk tenaga, bahan, peralatan, semuanya itu merupakan format tetap. Kode, satuan, dan koefisiennya juga merupakan sesuatu nilai yang telah ditetapkan. Yang harus kita ubah atau sesuaikan itu merupakan harga satuannya, di mana harga satuannya ini kita sesuaikan dengan harga dari daftar upah dan bahan tahun 2021 yang saya ucapkan atau yang saya katakan sebelumnya. Harga satuan tersebut diletakkan di tabel atau di kolom harga satuan. Nah, jumlah harganya nanti didapatkan dari koefisien dikalikan dengan harga satuan. Misalnya sama dengan koefisien dikalikan dengan harga satuan. Enter, mendapatkan hasilnya. Begitupun dengan angka-angka di bawahnya, dan seterusnya.
Di sini jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja itu sama dengan sum atau jumlah dari pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan mandor. Lalu enter. Inilah hasil dari jumlah tenaga kerja. Begitupun cara untuk menghitung bahan dan peralatan. Kita ulangi step yang tadi sama dengan koefisien dikalikan dengan harga satuan. Enter. Begitu seterusnya sampai pada jumlah harga bahan sama dengan sum harga semen Portland, pasir beton, kerikil, dan air, lalu enter. Begitulah cara kita menentukan AHSP atau analisa harga satuan pekerja. Hal ini dipraktekkan untuk seluruh perhitungan, baik dalam perhitungan RISA maupun konvensional. Yang perlu kita hitung dalam AHSP merupakan pekerjaan-pekerjaan yang nantinya kita perlukan untuk diletakkan atau nantinya akan kita rangkum dalam RAP dan rekap. Selanjutnya kita akan masuk dalam perhitungan RAP. Namun sebelum itu ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan dalam menghitung RAP. Yang pertama, mempersiapkan gambar kerja. Yang kedua, menghitung volume pekerjaan. Yang ketiga, membuat dan menentukan harga satuan pekerjaan. Yang keempat, menghitung jumlah biaya pekerjaan. Dan yang kelima adalah rekapitulasi rencana anggaran biaya atau RAP. Kita masuk dalam RAP RISA, dan ini adalah RAP RISA yang sudah kita hitung untuk pembangunan rumah satu lantai. Ini ada uraian pekerjaan, kuantiti atau volume, satuan, harga satuan, jumlah harga. Dan untuk kuantiti atau volumenya sudah dihitung oleh teman saya. Dan untuk harga satuannya kita ambil dalam daftar AHSP yang sudah dihitung oleh teman saya. Dan kita akan mencoba untuk menghitung jumlah harga. Di sini ada contoh. Cara untuk menghitung jumlah harga. Yang pertama kita masukkan sama dengan dalam kurung untuk nilai volume dikalikan dengan harga satuan. Dan hasilnya seperti ini. Dan begitu seterusnya. Ini adalah cara untuk mencari jumlah harga atau menghitung jumlah harga. Jadi untuk uraian pekerjaan serta jumlah harganya bisa kita lihat ini. Dan untuk pekerjaan panel RISA, jumlah keseluruhannya kita dapat 23.538.267. Sekian. Ada panel 1, panel 2, dan panel 3. Ini adalah daftar RAP untuk RISA. Dan jumlah keseluruhan untuk RISA adalah 163.635.987 sekian. Kita masuk dalam rekapitulasi untuk RISA. Di sini bisa kita lihat untuk totalnya sama 163 juta. Dan selanjutnya kita masuk dalam RAP konvensional. Ini adalah uraian pekerjaan, volume, satuan, harga satuan, dan jumlah harga untuk RAP konvensional. Untuk volume dan harga satuan sudah dihitung.
Dan tinggal kita masukkan. Untuk mencari jumlah harga sama, kita kalikan volume dengan harga satuan. Ini adalah RAP untuk konvensional. Untuk jumlah keseluruhan dari konvensional adalah 246.655.155. Sekian. Dan untuk perbandingan dan untuk rekap dari konvensional adalah ini. Totalnya sama dengan untuk perhitungan RAP. Diambil dari perhitungan RAP konvensional. Nah, untuk perbandingan RISA dan konvensional, yang lebih murah adalah RISA. Karena nilai harganya lebih murah daripada konvensional. Untuk RISA 163 juta dan untuk konvensional 246 juta. Selanjutnya, untuk waktu pengerjaan untuk RISA yaitu 1 bulan dan untuk konvensional 1 bulan 2 minggu. Ini adalah waktu pengerjaan dari RISA dan juga konvensional. Sekian.